Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hebat di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan diskusi tentang pembuatan RPP terintegrasi, diferensiasi, dan KSE bersama Ibu Fitria. Nah, pada kali ini kami akan melakukan diskusi singkat tentang pembuatan modul dengan materi nantinya yaitu kebutuhan pokok manusia mata pelajaran IPS. Baiklah, kami akan melakukan sedikit wawancara. Selamat pagi Bu Fitria. Pagi Bu Rida. Baiklah Bu Fitria, terima kasih atas kesempatannya, waktunya. Sekarang saya akan melakukan sedikit wawancara dengan Ibu Fitria mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Apakah selama ini Bu Fitria sudah tahu atau sudah pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini? Terima kasih Bu Rida. Tentunya dengan kurikulum Merdeka kita akan belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tentunya sumber belajar kita satu-satunya yang paling aktif saat ini adalah di PMM. Nah, di sana kita belajar tentang materi pembelajaran terdiferensiasi. Nah, dari pembelajaran tersebut kami bisa menyimpulkan bahwa pembelajaran terdiferensiasi ini merupakan kumpulan keputusan kita sebagai guru yang kita tuangkan dalam modul, kemudian kita rangkai dalam kegiatan di mana kegiatan tersebut tentu berpihak atau berorientasi kepada peserta didik dengan memperhatikan kebutuhan mereka. Baik Bu Fitria, jadi dari keterangan tadi berarti Bu Fitria sudah mengetahui tentang pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Nah, inti kuncinya tadi kita mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Nah, bagaimana cara Bu Fitria mengetahui seorang peserta didik ini kebutuhannya bagaimana dan daya belajarnya seperti apa? Apa yang sudah pernah Bu Fitria lakukan? Nah, kebetulan di kelas 4B kami sebagai pemimpin pembelajaran melaksanakan kegiatan asesmen diagnostik awal, baik itu kognitif maupun non kognitif. Nah, beberapa soal sudah diberikan kepada anak. Di sini kita bisa melihat gaya belajar anak yang merupakan salah satu kebutuhan peserta didik. Ada yang audiovisual, auditori, dan kinestetik. Kebetulan di kelas kami, Bu Rida, lebih dominan anaknya audiovisual. Berarti Bu Fitria telah membagikan soal kepada anak-anak. Nah, Bu Fitria membuat kesimpulannya berdasarkan jawaban anak tersebut. Berarti nanti kalau bagaimana Bu Fitria menentukan ini yang visualnya, ini yang kinestetik, ini yang auditory? Nah, ini kan ada pilihan jawaban setiap nomor, ada A, B, C. Kalau jawabannya dominan A, berarti dia audiovisual karena memang A, B, C-nya sudah kita rancang. Jadi yang untuk B berarti dia kelompok auditori. Nah, terakhir yang banyak pilihan jawabannya C berarti dia ke kelompok kinestetik. Begitu, berarti dari soal ini berarti sudah ada yang Fitria asesmennya, sudah ada hasilnya. Sudah ada hasilnya. Berarti nanti dari hasil ini kita bisa membagi anak atau membuat kelompok-kelompok kecil nanti di dalam kelas sesuai dengan gaya belajarnya. Baiklah Bu Fitria, berikutnya nanti kita juga akan merancang modul ajar yang juga terintegrasi dengan pembelajaran KSE. Di sini kami juga ingin menggali sedikit dari Bu Fitria, apakah Bu Fitria sudah pernah melakukan pembelajaran yang terintegrasi dengan KSE ini?
Sudah Bu Rida, tapi belum semuanya mungkin ya. Beberapa yang sudah dicobakan adalah yang metode stop. Ya. Terus ada nampak di media-media sosial, anak tarik nafas, terus tahan buang, seperti itu. Jadi kami cobakan, kemudian ada yang menunjukkan perasaannya pagi ini, ada yang gembira, sedih, ada yang marah, kesal. Mungkin dari rumah mereka masih belum siap untuk belajar. Nah, itu yang akan kita samakan di sekolah, bagaimana mereka siap untuk menerima pembelajaran. Terus ada satu lagi Bu Rida, dengan menanyakan kepada mereka apa yang mereka syukuri hari ini, mungkin berupa hal, berupa benda atau apa saja. Terus pada akhir pembelajaran pernah juga melakukan satu hal yang mereka senangi dari teman sebelahnya. Mereka tuliskan dalam bentuk tulisan atau dalam kelompok. Misalnya mereka kurang senang dengan yang kelompok yang ini, ada yang dominan, ada yang main-main saja. Nah, itu mungkin mengacu ke kesadaran diri ya, kesadaran diri ya. Itu beberapa yang sudah kami cobakan. Berarti di sini Bu Fitria sudah pernah mencobakan pembelajaran yang sudah terintegrasi KSE dan diferensiasi ya, tapi mungkin selama ini kita sudah melaksanakan tetapi belum sesuai secara sistematis ya. Nah, pada kesempatan ini Fitria kami akan melakukan pendampingan individu ke-5 nantinya. Di sini kami akan mendampingi salah seorang rekan guru yang ada di sekolah dalam pembuatan RPP yang terintegrasi diferensiasi dan KSE ini. Jadi di sini maksud kami bukan nanti mengajari tetapi kita berkolaborasi, berbagi bagaimana kita akan menciptakan modul ajar yang bisa betul-betul menerapkan kedua yang tadi. Jadi mungkin selanjutnya kira-kira nanti kita akan diskusi bagaimana cara memasukkannya, di mana kita letakkan. Nah, pertama tuh tentu kita tahu dulu apa kira-kira materi yang akan kita kembangkan. Ya, materinya tentang pembelajaran IPAS dengan topik kebutuhan manusia Bu Rida. Cuman kesulitan kita selama ini bagaimana kita menyelipkan dalam modul ajar. Di bagian mana kita tuliskan, kita letakkan, itu yang merupakan kesulitan kita selama ini. Jadi mungkin kita bisa kolaborasi Bu Rida, diskusi. Mungkin kami juga butuh masukan dari Bu Rida ya. Dimana nanti kami selipkan praktik yang sudah kita lakukan, tapi belum nampak di modul. Jadi sekarang untuk lebih baiknya kita rancang modulnya dulu. Dalam modul langsung kita seperti skenario kita buat Fitria. Kami kan kemarin juga pendampingan keempat kami juga melakukan ini yang didampingi oleh pengajar praktik. Jadi kami berkolaborasi juga membuat RPP-nya di sana. Kami diberi diberi pencerahan. Setiap kegiatan kita itu, misalnya anak nanti ada gaya belajarnya visual, nah di sana kita buatkan langsung apa kegiatan visualnya. Kalau KSD-nya kita langsung juga buatkan, misalnya kita akan melaksanakan teknik stop, nah kita lakukan juga, kita tuliskan juga apa kegiatan-kegiatannya, alurnya. Jadi mungkin dari modul sebelumnya yang tidak ada kita jelaskan, mungkin kita tambahkan penjelasan tersebut. Jadi nanti Bu Fitria RPP-nya kita buat dalam bentuk IKN juga, tetapi langsung dibuat poin-poinnya, diferensiasinya ini ada konten nantinya, ya seperti itu. Jadi menurut kami kegiatan kita selanjutnya kita rancang dulu skenario pembelajaran kita, baru kita ajarkan. Kira-kira Bu Fitria siapnya kapan untuk kita melakukan kolaborasi ini? Nanti kita buat RPP bersama. Insya Allah minggu depan ya Bu Rida, mungkin bisa masuk ke kelas. Jadi sekarang kita apakan saja dulu, kita rancang dulu. Jadi kegiatan pertama tetap sama, kegiatan pendahuluan dulu Bu Fitria. Kira-kira dari kegiatan pendahuluan kita ini bisa kita masukkan apa KSE-nya mungkin. Misalnya bagaimana perasaan siswa hari ini, atau kita kasih emoji, misalnya emojinya yang mana dipilih, atau bisa kita kaitkan dengan hari ini apa benda yang paling kamu senangi yang sudah ada kamu dapatkan. Nanti kan apakah bisa bisa, itu kan sesuai dengan
lebih baik kan kita membuka pikiran anak untuk masuk ke inti, kita kaitkan dulu dengan materi yang akan kita ambil. Berarti bisa juga tuh Bu Fitria, kita masukkan dia ke cara mensyukuri itu, berarti KSI-nya sudah dapat ya Bu Fitria. Nah, berikutnya kita masuk ke kegiatan intinya. Kira-kira bagaimana rancangan Bu Fitria dari awal nanti sampai akhirnya? Berarti kita masukkan pembelajaran Diferensiasi. Apakah nanti anak duduknya berkelompok Iya. atau anak dibagi berapa kelompoknya sesuai asesmen yang sesuai dengan tadi? yang ini ya. Berarti kalau kita lihat dari data ini, berarti ada 3 kelompok anak audiovisual, 1 auditori dan 1 kinestetik. Oh, berarti nanti dalam kegiatannya kita akan membagi 5 kelompok. Iya. Nah, masing-masing kelompok ini tentunya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi rencananya nanti apa media yang Bu Fitria siapkan untuk masing-masing kelompok belajar anak ini? Nah, untuk anak audiovisual mungkin bisa berupa gambar ya Bu Rida ya. Gambar, Nah, ini dia gambar, Untuk anak auditori mungkin bisa video. video. Berarti untuk anak kinestetik kita rangkai kegiatan-kegiatannya supaya anak itu bisa bergerak ya, ya, atau wisata kelompok, Wisata belajar. Iya, wisata Nah, belajar. berarti kita tempel-tempel di Iya. dinding. Berarti Gunakan ya warna-warna supaya menarik ya Bu Rida ya. iya, berarti itu yang kinestetik 2 kelompok tadi ya Bu ya. Berarti pembagian kelompoknya nanti apakah didekat-dekatkan atau dijarakkan yang kinestetik ini? Nanti kita atur saja kursinya. Iya. Kalau perlu nanti kursi yang berlebih kita letakkan di luar supaya anak lebih leluasa untuk Iya. bergerak. Supaya tersalurkan hobinya berjalan-jalan. Iya. Tapi jalannya di sini kan kita kontrol supaya nanti materinya juga sampai seperti teman-teman yang lain. Kemudian Bu Fitria, teknik stop tadi di mana kira-kira bisa kita masukkan? Mungkin ketika di sela-sela mereka sudah capek dengan kegiatan, Iya, Mbak. kurang fokus, mungkin kurang kontrol, kita fokuskan lagi bisa ya Bu Rida. Iya, bisa. Jadi kami kemarin Bu Fitria, kan kami masih kurikulum 13, jadi masih tematik. Jadi kami dari perpindahan dari mapel muatan pelajaran SPDP ke muatan pelajaran matematika, di sana kami selipkan stopnya untuk memfokuskan ke pelajaran matematikanya. Jadi tetap dihubungkan dengan materi SPDP-nya. Nah, di sana membuka lagi pikiran anak bahwa nantinya kita mungkin akan belajar. Kemarin kan kami belajar membuat kincir angin. Yang matematikanya kita akan mencari keliling bangun datar dari kertas origami tersebut. Jadi nanti mungkin Fitria, kita bisa rancang apa saja yang akan kita sampaikan kepada anak untuk memfokuskannya. Begitu mungkin ya. Baiklah, selanjutnya berarti di kegiatan inti kita mungkin sudah tersusun. Sekarang kita masuk ke LKPD-nya. LKPD-nya gimana mungkin kira-kira rancangan Bu Fitria? Berarti LKPD-nya tentu sesuai dengan kelompok anak-anak tadi ya Bu Rida ya. Nah, yang audiovisual nanti LKPD-nya tetap dengan sama dengan kelompok lain, tapi panduannya tentu disesuaikan dengan kebutuhannya atau dengan gaya belajarnya profil belajar mereka. Intinya materinya sama, medianya juga sama, tetapi cara anak-anak belajar yang berbeda dan pun nanti LKPD-nya sama ya Bu ya. Nah, kembali kita ke pembelajaran berdiferensiasi yang tadi, yang intinya kita akan memenuhi kebutuhan peserta didik kita. Jika nanti ada salah seorang murid di kelas kita, Bu Fitria, yang belum sepenuhnya memahami materi tersebut, padahal dia juga harus mengerjakan LKPD. Jadi kira-kira langkah apa yang Bu Fitria ambil supaya anak ini juga bisa mengerjakan LKPD tersebut? Mungkin dia butuh bimbingan khusus, jadi setidaknya kalau memang dia belum nyaman dengan kelompok, mungkin belum bisa berbaur, belum bisa ditutori oleh temannya, mungkin kita bisa langsung Bu Rida memberikan waktu tambahan. Tapi kalau mereka nyaman dengan teman sebaya, mungkin kita bisa mencarikan tutor teman sebaya. Berarti nanti kalau seandainya anaknya yang sudah paham, kita jadikan dia tutor untuk teman-temannya yang betul-betul membutuhkan bantuan kita bantu ya Bu Fitria, tetapi dia juga diajarkan untuk mandiri nantinya. Kita bukan selalu membantu, tetapi bantuan kita kurangi sedikit demi sedikit ya Bu Fitria. Baiklah Bu Fitria, berikutnya berarti pendahuluan sudah tadi, inti sudah, berarti di penutup lagi. Di penutup ini apakah kita bisa masukkan kira-kira KSE-nya Bu Fitria? Mungkin di kegiatan
kegiatan penutup. Setelah penutup ada refleksi ya. Iya, Biasanya di kelas kami sudah mencobakan kegiatan refleksi ini, Bu Rida. Mereka mengevaluasi apa saja proses dari awal sampai akhir. Ada kadang-kadang dalam bentuk lisan, kadang-kadang dalam bentuk tulisan. Jadi di sana nanti mereka tentu akan lebih terasa lagi literatnya. Mereka menuliskan pengalaman yang mereka senangi selama pembelajaran berlangsung dari awal sampai akhir. Oh, berarti selama ini kita juga sudah terbiasa melakukan itu. Mungkin pada setiap materi kita tanyakan kepada anak apa perasaannya. Jadi apakah refleksi itu bisa lisan saja disampaikan anak atau memang dituliskan begitu ya? Atau tergantung materi kita? Tergantung kondisi waktu sebagian besarnya, Bu Rida. Karena memang kadang-kadang kita waktunya sedikit, kita cukup dengan tulisan saja. Tapi kalau waktu kita masih cukup, mungkin untuk anak bisa menulis beberapa paragraf masih bisa, jadi kami lakukan dengan bentuk tulisan. Tulisan berarti kita tergantung waktu dan tergantung materi mungkin ya, gitu ya. Nanti bisa kita baca-baca lagi, Bu Rida, apa saja yang mereka rasakan dalam kelompok, mungkin mereka belum nyaman dengan tersebut. Itu evaluasi untuk diri kita, bagaimana besoknya mereka menjadi lebih nyaman lagi. Baiklah, Bu Fitria, dari percakapan kita tadi mungkin sudah nampak gambaran nanti modulnya akan kita buat dan medianya juga. Jadi nanti tahapan berikutnya kita akan melakukan observasi dalam proses pembelajaran. Jadi mungkin nanti kami akan masuk ke kelas Ibu Fitria sebagai observer, tetapi bukan sebagai untuk mengajari, kita berkolaborasi saja. Nanti kita juga akan ambil video. Nah, setelah kita melakukan observasi nanti juga ada refleksi nantinya setelah itu. Apa mungkin yang masih ada kekurangan, kita perbaiki lagi untuk kita menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Jadi Bu Fitria, mungkin hari ini sampai di sana diskusi kita. Jika ada nanti kendala, kita bisa berkomunikasi lagi melalui secara langsung atau melalui WA. Terima kasih untuk pagi ini Bu Fitria. Baiklah Bapak Ibu semuanya, demikian diskusi kami tentang perancangan modul ajar yang terintegrasi diferensiasi dan KSE bersama Ibu Fitria. Kegiatan selanjutnya kami akan melaksanakan observasi pembelajaran insya Allah yang akan kami lakukan pada hari Senin depan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing, kira-kira siapa teman anak ibu yang tidak hadir hari ini? Kelompok 1 ada semuanya? Terus kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Ya. Kelompok 5? Oke, alhamdulillah, artinya kita diberikan rahmat kesehatan. Semoga subhanahu wa ta'ala, kita harus bersyukur ya. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang berhalangan untuk datang ke sekolah. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Nah, anak-anak ibu, sebelum anak ibu datang ke sekolah, ibu yakin perasaannya beda-beda. Besok tadi sebelum berangkat sekolah, senang, sedih, atau gembira? Senang. Di sini ibu punya 4 emoji. Silakan anak ibu pilih emoji apa yang anak ibu rasakan sesuai dengan hati masing-masing ya. Letakkan di meja kelompok 3. Nah, ini sudah ibu letakkan sini. Satu lagi Brian. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 semuanya boleh ambil ke depan ya. Pilih emoji yang sesuai dengan perasaan anak ibu ketika datang ke sekolah. Ambil
tapi tetap kembalikan emosi kita, kendalikan, jangan bersedih lama-lama, apalagi kesal. Kesal bisa menjadi marah, bisa menjadi dendam, jadi hati. Itu tidak baik untuk kita, sehingga nanti kita tidak bisa menerima pembelajaran dengan baik. Nah, kita harus bisa mengelola emosi. Sekarang, sebelum pembelajaran kita mulai, kita harus berdoa terlebih dahulu. Tunjukkan sikap berdoanya. Bagaimana umat Islam berdoa dengan baik? Tampung tangannya, tundukkan kepalanya, pejamkan matanya, ikuti video doa dalam hati. Tidak ada yang main-main waktu berdoa ya. Dengan teman, dengan guru kita harus serius, apalagi dengan yang kecepatan kita. Sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki akan kepahaman. Anak itu paham dengan pelajaran yang akan kita pelajari nantinya. Nah, supaya semakin semangat, semuanya berdiri. Stand up please. Semuanya berdiri. Kita nyanyi profil pelajar Pancasila. Nyanyi dengan semangat, boleh diikuti dengan gerakan tangan. Keluarkan suaranya ya. Yusuf berdiri nak. Rizky. Berdiri semuanya. Fikri. Yusuf banyak berdiri. Letakkan kedua tangan di paha. Anak cerdas mengerti apa yang ibu instruksikan. Getar, turunkan tidak. Letakkan kedua tangan di paha. Pejamkan matanya. Tidak ada lagi yang ngobrol, Aira. Stop speaking please. Tidak ada yang ngobrol. Tidak ada lagi yang melihat. Pejamkan matanya. Dengarkan instruksi Ibu Laura. Pejam mata. Sudah? Fikri, kenapa masih melihat? Olvi, masih ngobrol? Edo, tetap posisi duduknya. Lihat ke tengah-tengah. Pejamkan matanya. Kelompok 2. Tarik nafas. Tahan. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Ya, masih pejam mata. Anak hebat, anak cerdas, tahu mengerti apa yang diinstruksikan oleh ibu. Ya. Sudah? Bayangkan. Kalau bayangkan nggak boleh lihat. Anak ibu punya celengan besar. Bagus. Warnanya sesuai dengan keinginan anak ibu. Sudah dibuat di sekolah bersama ibu guru. Diisi. Kemarin dipakai sebagian untuk kelas. Sekarang ditambah lagi. Ditambah lagi. Terus ditambah. Jumlahnya sudah banyak sekali. Sampai ratusan ribu. Anak ibu mau terus menambah uang celengannya? Mau untuk bertahan tidak tergoda untuk mencongkelnya? Nanti untuk apa? Ada yang untuk beli sepatu roda, ada yang beli sepatu bola, ada yang beli HP, karena ibu lihat tulisannya. Tujuannya menabung apa ya? Oke, bagus. Sekarang buka matanya.
Apa yang sudah diucapkan tadi? Yang sudah dijanjikan, yang sudah disebutkan tadi, berarti harus ada ibu. Sekarang kita lanjutkan dengan menemukan informasi dari teks. Silakan dibaca teks yang ibu bagikan. Tidak ada lagi kelompok yang main-main. Baca, semangat nada, tegakkan badannya. Tidak ada yang tidur-tiduran. Oke, silakan dibaca. Kemudian tandai dengan stabilo atau twin pen atau spidol bagian yang penting. Cepat ya, tidak lama-lama. Tandai yang penting-pentingnya saja. Sudah? Tandai yang penting dengan stabilo. Boleh stabilo, boleh spidol, twin pen. Nah, tandai yang penting-pentingnya. Yang penting ditandai. Sudah? Sudah? Nah, bagus. Dua, tiga ya. Boleh garis bawahi, boleh ditambahkan, boleh pakai stabilo. Bapak nggak lurus kan? Desanya ini B. Mundur ya. Cepat-cepat. Lo berapa? 5, 4, 3, 2, apa yang ada dalam teks? Primer, sekunder, tersier. Lagi. Selain itu kelompok 4 ada? Kebutuhan sekarang ya, kata Laura. Kata Laura, kebutuhan sekarang. Kebutuhan? Pangan. Kalau pangan itu apa artinya? Ada lagi kebutuhan utama Pangan seperti itu makanan. makanan, minuman. Kalau sandang? Kebutuhan utama tempat tinggal. Iya, tempat tinggal itu termasuk kebutuhan primer, sekunder atau tersier. Primer, kebutuhan pokok yang harus ada. Nah, sekarang kegiatan berikutnya kita akan ada kegiatan kelompok. Kelompok harus aktif. Tentunya kalau kelompoknya aktif bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Kita lihat dulu. Kita akan tulis kebutuhan dasar seperti yang disebutkan oleh kelompok 1. Ada kebutuhan primer. Apa saja contohnya tadi? Kebutuhan sekunder, kebutuhan penunjang. Kebutuhan tersier. Nah, yang tadi katanya mobil mewah, hotel mewah, liburan mewah, gambar mewah, boleh. Yang mahal, HP-nya yang sudah iPhone, Pro Max. Sudah hafal ya. Nah, sekarang kegiatan kelompok 1, 2, 3, 4, 5 berbeda-beda. Kita tidak boleh terpengaruh dengan kelompok lain. Selesaikan tantangan di kelompoknya masing-masing. Jadi ada SAPD yang harus sama ibu kerjakan dengan semangat ya. Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 1, 2 ada misteri yang harus dipecah jadinya. Ini ada 2 panduannya. Kelompok 3, ibu ada video yang harus ditonton, dilihat, diamati. Semangat ya. Siapa yang belum semangat dari tadi? Ya, kelompok 3 dan 4 ada tes dan
Ini untuk kelompok 1. Kelompok 2. Silakan dibuka 1 dan 2. Kelompok 3. Kelompok 4 dan 5. Punya gambar ya. Silakan yang makan gambarnya. Amati gambarnya. Pak, gambarnya. Oke, yang kedua. Ini yang berapa? Kelompok lain. Pelan, Pak literasi pelan. Pak literasi. Kelompok ini kita baca. Baca lagi. Bentar, baca dulu. Sudah, kelompok 1 sudah selesai? Sudah ditemukan? Kalau sudah ditemukan, kembali ke tempat duduk. Gambarnya 3. Gambarnya kan ada 3. Oke, gambarnya dilihat di sini ya. Siapa yang sudah selesai bikin? Tempel dengan warna ini. Satu. Oke, dengan Menurut kelompok 1, dia belum punya rumah. Masa depannya ingin punya rumah. Karena rumahnya sekarang punya ayahnya. Sudah. Tulis. Oke. Cepat Luffy. Luffy bacakan apa yang sudah ditulis dan dicatat oleh temannya.
Katanya uang. Saya hari ini uangnya masih sedikit. Masa depan uangnya lebih banyak. Tulisan primer itu primer. Yang sudah siap bersihkan sampahnya, duduk tertib di kelompoknya. Kalau tidak, ibu tidak bisa kasih stempel berikut. Tidak bisa ibu kasih. Ya, sampahnya uang. Siap, udah tertib. Kalau tertib semuanya tertib di kelompok masing-masing. Dalam hitungan 3, nada Elia bekerja. 1, 2, 3. Duduk tertib. Yang pertama siap tadi adalah kelompok 5. Silakan kelompok 5. Silakan ke teman-temannya di depan. Yang ke depan. Berdua. Silakan perhatikan azan. Lihat punya azan dulu. Kita cek sama-sama apakah punya azan sudah benar atau belum. Punya azan? Oke, kata azan ini kasih kelompoknya. Tulis bundar, primer,
Yang kedua satu ada? Ada ya? Nah, berarti tidak ada ya. Yang salah semua ada? Ada yang salah semua? Oke, sekarang perwakilan kelompok silakan tempelkan hasil karyanya di belakang di dinding. Pakai kulit tembak aja di dinding. Di dinding belakang. Kayak kado. Gambarnya ditulis namanya, kemudian ininya juga dikumpul satu orang per kelompok. Ya, sekarang semuanya duduk tertib. Kelompok terbaik satu yang mendapat poin paling banyak. Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Halo. Kelas 4D. Sekarang kita bersyukur sudah bisa belajar dengan baik. Kita bacakan alhamdulillah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Fitria. Nah, kami akan melakukan wawancara pasca observasi. Selamat siang, Ibu Fitria. Selamat siang Ibu Rida Yurni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baiklah Ibu Fitria, pada kesempatan ini saya meminta waktunya untuk melakukan wawancara pasca observasi yang telah kita lakukan pada hari Senin kemarin. Baiklah Ibu Fitria, dalam proses pembelajaran kemarin, bagaimana perasaan Ibu Fitria setelah melakukan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah tentu senang ya Ibu Rida Hilmi, karena ketika PBM berlangsung seru dari biasanya. Berarti setelah melakukan pembelajaran kemarin, perasaan Bu Fitria senang karena pembelajarannya berjalan sesuai yang diharapkan. Baiklah Bu Fitria, nah dalam melakukan proses pembelajaran kemarin tentunya ada kelebihan dan hambatan yang Bu Fitria hadapi. Nah di sini kami ingin mengetahui bagaimana apa saja kelebihan yang telah Bu Fitria lakukan dan apa saja hambatan yang terjadi saat melakukan proses pembelajaran. Iya. Di sini kami sudah merangkum ya Ibu Rida. Kelebihannya adalah karena ketika kita sebelumnya sudah diskusi juga, jadi anak-anak sudah dikelompokkan berdasarkan minat dan profil belajarnya. Jadi tentunya dengan mereka berkelompok sesuai dengan minatnya, kerjasamanya lebih bagus dari sebelumnya. Namun tentunya ada hambatan ya Ibu Rida. Hambatannya yang saya rasakan dari pembelajaran sebelumnya adalah karena ketika mereka diberikan pertanyaan, disuruh merespon, kurang bergairah karena tidak diiming-imingi hadiah. Nah, mungkin karena motivasi intrinsiknya belum cukup ya. Jadi mereka masih bergerak aktif ketika ada iming-iming hadiah. Itu hambatannya ya Ibu Rida. Baiklah Bu Fitria, tentu hambatan tersebut merupakan PR untuk kita. Jadi dari hambatan tersebut kira-kira apa yang bisa Ibu Fitria lakukan untuk mengatasi dalam proses pembelajaran berikutnya supaya motivasi intrinsik dari dalam diri siswa dapat terbangun. Nah, mungkin itu bisa dilakukan setiap hari, dimotivasi lagi kepada peserta didik bahwa belajar, merespon atau menjawab pertanyaan jangan hanya karena ada hadiah, ada iming-iming. Jadi memang betul-betul mereka merasakan bahwa itu adalah sesuatu yang harus mereka tumbuhkan. Jadi kita harus bersemangat juga menggairahkan mereka dengan cara-cara kita. Jadi mungkin tidak cukup sekali ya Ibu Rida, terus-menerus setiap hari sehingga nantinya mereka terbiasa.
Tidak ada iming-iming hadiah, mereka selalu bergairah belajarnya, semangat, merespon dan menjawab pertanyaan yang diberikan. Baiklah Bu Fitria, dari penjelasan tadi tentunya ada rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Nah, di sini apa rencana tindak lanjut setelah kita melakukan observasi pembelajaran kemarin? Nah, untuk tindak lanjut ya Ibu Rida, jadi mungkin ada yang belum maksimal, akan ditingkatkan lagi pada pembelajaran berikutnya. Otomatis kan kita selalu melaksanakan evaluasi dan refleksi diri. Jadi saya senangnya karena sudah melakukan hal baru ya dalam kelas. Terutama kemarin ketika kelompok kinestetik yang saya berikan tugas game misteri. Nah, sebelumnya tidak terpikirkan. Jadi ketika kita sudah tahu dengan minat anak, kita terinspirasi saja secara alami, kira-kira apa ya yang harus diberikan. Nah, itu yang ingin saya pertahankan. Jadi besok-besok mungkin yang kurang akan saya perbaiki. Baiklah, dari penjelasan Bu Fitria tadi, jadi dalam proses pembelajaran sudah dilakukan game-game misteri. Nah, nantinya juga akan membangun atau menciptakan hal baru yang berjalan secara alamiah saja. Nah, Bu Fitria, dari kegiatan kita sebelum melakukan observasi, membuat modul ajar yang berdiferensiasi, dan sampai observasi, kira-kira apa kesimpulan yang dapat Bu Fitria ambil dari proses yang kita lakukan? Nah, tentunya kesimpulannya kegiatan ini sangat bermanfaat ya Ibu Rida ya. Dengan adanya observasi ini membuat saya lebih semangat lagi untuk memperbaharui pembelajaran berikutnya. Tentu dengan persiapan yang matang, modul yang bagus dirancang, mempersiapkan media sedetail mungkin supaya nanti kita tidak kewalahan menghadapi anak-anak. Saya juga sudah belajar bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, mulai dari konteksnya, kemudian konten dan produk. Terus yang baru bagi saya di sini juga pembelajaran emosional, keterampilannya, sosial emosionalnya. Jadi ini mungkin manfaatnya bagi saya harus pertahankan dan kalau perlu tentu ditingkatkan. Baik Bu Fitria, jadi di sini kita sama-sama belajar, sama-sama mendapatkan manfaat terutama untuk saya sendiri dan juga untuk pembelajaran terutama di sekolah kita. Pada Bu Fitria, terima kasih atas waktunya. Mungkin hanya itu wawancara kita hari ini. Mungkin di lain waktu kita bisa berdiskusi lagi untuk merancang pembelajaran berdiferensi dan pembelajaran sosial emosional. Nah, nanti Bu Fitria, karena kita ada 3 rombel dan 1 tingkat, mungkin bisa berbagi dengan teman-teman setingkatnya. Mungkin hanya itu pada kesempatan kali ini wawancara kami pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.